Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Anugrah Pramesti dari kelas 11 IPA 3. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri, dan fungsi dari mitokondria. Sebelum itu, saya akan menyebutkan alat dan bahan, estimasi biaya, dan waktu yang diperlukan dalam membuat model ini. Bahan-bahan yang saya perlukan yaitu ada styrofoam, botol plastik, cat, karton, tali kur, dan jarum pentul. Untuk biaya, saya membeli styrofoam seharga Rp10.000 dan kertas karton seharga Rp2.000. Jadi biaya yang saya perlukan total sebesar Rp12.000. Sedangkan untuk estimasi waktu, saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Selanjutnya adalah pengertian dari mitokondria. Apa sih yang dimaksud dengan mitokondria? Mitokondria merupakan organel dengan fungsi sebagai tempat terjadinya respirasi seluler yang menghasilkan energi atau ATP. Oleh karena itu, mitokondria disebut sebagai organel pembangkit tenaga sel. Mitokondria memiliki ukuran sekitar 0,2 sampai 5 μm dan berbentuk bulat atau batang, serta terbungkus oleh membran ganda, di mana membran bagian dalam dari sebuah mitokondria terlipat-lipat ke dalam. Bagian lipatan ini disebut dengan krista, yang akan menambah luas permukaan membran bagian dalam sehingga dapat menyediakan daerah yang lebih luas untuk reaksi metabolisme. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari mitokondria. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP. Misalnya sel otot jantung. Jumlah dan bentuknya pun bisa berbeda-beda untuk setiap sel. Mitokondria berbentuk elips dengan struktur yang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak di dalam membran. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang membran luar. Bagian ini terdiri dari protein dan lipid yang dengan perbandingan yang sama serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul kecil. Selain itu, membran luar mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam proses transport lipid ke matriks. Yang kedua yaitu membran dalam. Bagian ini kurang permeabel dibandingkan dengan membran luar yang terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melewati membran dalam. Yang ketiga yaitu ada ruang antar membran. Bagian yang terletak di antara membran luar dan membran dalam merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel, seperti siklus Krebs dan reaksi oksidasi asam amino. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang matriks dari mitokondria. Bagian ini juga memiliki materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria atau mtDNA, ribosom, ATP, ADP, fosfat anorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan fungsi dari mitokondria. Peran utama dari mitokondria adalah sebagai pabrik atau yang memproduksi energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Metabolisme karbohidrat akan berakhir di mitokondria ketika pirufat ditransport dan dioksidasi oleh O2 menjadi CO2 dan air. Energi yang dihasilkan tersebut sangat efisien, yaitu sekitar 30 molekul ATP yang diproduksi untuk tiap molekul glukosa yang dioksida, sedangkan dalam proses dioksida hanya dihasilkan 2 molekul ATP. Adapun proses pembentukan ATP melibatkan proses transport elektron dengan bantuan 4 kompleks enzim yang terdiri dari kompleks 1 yaitu NADH dehidrogenase, lalu ada kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4, dan juga dengan bantuan FOF1 ATP sintase dan adenin nucleotide translocator atau ANT. Sekian penjelasan dari saya.
Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.